Faris dipanggil oleh Pak Anang di ruangan ini. Kira-kira tahu bahasanya? Tidak tahu. Apa ayo? Kenapa kok dipanggil oleh Pak Anang? Pak Anang tahu kamu itu anak yang rajin. Dari catatan bukunya Pak Anang, ini baru pertama kali kamu tidak mengerjakan PR. Anang sadar kadang ada alasan tertentu Faris tidak mengerjakan PR. Kira-kira kenapa kok sampai lupa tidak mengerjakan PR? Sulit. Oh, tidak ada yang mengajari. Ini kalau misalkan Faris kesulitan ya mengerjakan PR di rumah, bisa pertama Pak Anang kamu bertanya pada temannya, atau mungkin di rumah tinggal dengan siapa? Ibu. Ada kakaknya? Tidak ada. Misalkan dengan ibu kok sibuk, ayahnya kok sibuk, bisa dikerjakan dengan temannya yang dekat. Ada teman yang dekat dengan temannya Faris? Ada kan, bisa datang dikerjakan bersama. Nanti kalau misalkan tugasnya itu kok belum jelas, belum selesai, sama-sama besok saat pelajaran di sekolah, Faris tanyakan kepada Pak Anang mana yang belum jelas. Kan tahu kok kita sudah punya kesepakatan kelas ya yang kita buat, bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita selesaikan dengan baik. Nah, dengan baik ini misalkan ada kendala, Faris kesulitan atau yang lain, tidak ada yang mengajari, bisa dikerjakan bersama dengan temannya. Jadi kesulitan mengerjakan itu bukan menjadi alasan untuk tidak mengerjakan. Paham toh? Nah, kira-kira ke depan setelah lulus SD, SMP, SMA, Faris ingin jadi apa? Cita-citanya lah. Ini jadi pemain bola. Pemain sepak bola kan harus ulet, tekun, pantang menyerah lah. Mulai dari sekarang ini harus seperti itu. Kan harus punya kesulitan tidak mengerjakan. Nah, ini harus ada pemain. Bisa juga sama pengen jadi pemain bola. Pemain bola itu harus ulet, tekun, rajin, berolahraga, melatih fisiknya. Sekarang yang dilatih itu pemain sepak bola bukan hanya fisiknya, tetapi juga harus otaknya. Kira-kira besok ke depannya kira-kira Faris diulangi apa tidak? Tidak. Janji ya. Ya, kalau ada tugas apapun dari Pak Anang, guru yang lain, supaya dikerjakan dengan baik. Kalau kesulitan bisa minta tolong temannya, orang tuanya, kakaknya. Kalau tidak ada mungkin pamannya, bibinya, tetangganya. Tidak sama loh. Ini itu tugas yang bisa diselesaikan. Sekarang cukup, Faris bisa kembali ke kelas. Saya tidak menyelesaikan tugas dari Pak Anang. Saya akan semangat belajar untuk bisa menyelesaikan tugas dari Pak Anang. Terima kasih bimbingannya Pak Anang. Ya. Risna. Maka tahu dipanggil Pak Anang hari ini kan? Tidak tahu. Masa coba ingat-ingat apa hari ini Pak Anang manggil Risna menghadap Pak Anang. Datang terlambat. Masuknya jam berapa tahu? Jam 7. Tadi Risna masuk kelas jam berapa? Jam 7 lebih berapa? Lebih 5 menit ya. Pak Anang tahu Risna itu anak yang disiplin, anak yang rajin. Ya, kadang membuat kesalahan itu wajar. Seperti temannya yang lain juga sama, datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas atau bentuk tidak mensepakati apa yang sudah kita buat kemarin, kesepakatan kelasnya, keyakinan kelas kita. Nah, Pak Anang ingin tahu kok sampai datang terlambat itu kenapa? Tidak ada yang membangunkan. Nah, di rumah tinggal dengan siapa? Ibu, bapak sama kakak. Berarti ketika bangun sudah berangkat orang tuanya? Sudah
kan tahu ya masuknya jam 7 Risna. Dari jam 7 itu kira-kira bisa memperkirakan apa itu saya harus bangun jam berapa, kira-kira butuh persiapannya untuk berangkat ke sekolah itu apa saja lah besok. Karena kalau kamu bangun terlambat lagi pasti datang ke sekolah juga akan telat. Bisa kira-kira apa yang kamu lakukan biar tidak bangun terlambat? Minta dibangunkan. Selain minta dibangunkan, apalagi bisa menyalakan alarm. Punya jam alarm? Punya, Pak. Nah, ini ya mulai besok biar tidak terlambat, 1 minta dibangunkan, 2 dinyalakan alarm. Pak Najwa pengen tahu kalau malam tidurnya jam berapa? Jam 10. Nah, oke lah, kalau jam 10 itu masih wajar, jangan sampai itu jam 10 ya, karena kalau tidurnya terlalu larut malam kan bangunnya pasti akan kesiangan. Nah, jadi untuk Risma seperti itu, Pak Anang minta kesepakatan yang sudah kita buat kemarin, kita buatkan salah satunya adalah tidak terlambat mengikuti jam pelajaran. Itu bisa kita sepakati. Pak Anang yakin Risma bisa. Bangun terlambat Pak, bisa diberi solusinya. Tadi sudah alarm, minta dibangunkan, tidur tidak terlalu larut malam, itu ya. Bisa? Nah, karena Risma kan mesti ke depan ingin jadi apa, kira-kira ingin menjadi apa, apakah jadi dokter. Nah, seorang dokter itu harus teliti, harus disiplin, belajarnya harus tekun. Nah, disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Saat bangun tidur. Berarti pagi-pagi Kak Yo tidak sholat subuh gitu. Nah, besok lagi jangan gitu ya. Nah, Pak Anang yakin Risma anak baik, Risma anak yang disiplin, anak pandai, pintar, bisa menjadi contoh teman-temannya. Sanggup ya untuk tidak mengulangi lagi, sanggup untuk mematuhi kesepakatan kelas yang kita buat. Alhamdulillah, semoga setelah hari ini pelajaran buat Risma tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Karena apa yang rugi bukan hanya apa itu, kalau kamu Pak Anang belum menurut saya mana kok kurang 1, kenapa? Kan Pak Anang pikiran yang tidak. Kamu juga rugi kalau teman sudah mulai masuk, ada pelajaran, doa terlambat. Apalagi tadi sampai lupa tidak selesai. Sudah ya, bisa masuk ke kelas, janji tidak diulangi. Bisa masuk ke kelas. Ini saya tidak mematuhi kesepakatan kelas karena saya datang terlambat. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi dan akan bersemangat dalam belajar lagi.